Vibe. Weh, Bang. Gue tadi Gibran Reni Marlisa. Oke, gue berasa muda mendengarkan lagu ini ya. Iya, karena Ada sesuai. HP siapa nih yang bergetar nih? Dah. Jadi entah kenapa gue memilih tema ini sih ya. Jadi menurut gue yang perlu dibahas adalah kita tuh pernah muda, tapi kita tuh udah di masa-masa tua. Lebih tepatnya kayak di masa-masa dewasa pada saat ini. Iya. Cuman jiwanya masih muda. Forever young. Bagi lo. Bagi gue. Bagi gue enggak. Ya jiwa lo masih muda lah, Iya, Bang. jiwa gue masih muda. Cuman penampakan gue enggak. Iya. Enggak apa-apa. Yang penting kalau misalnya dijejer sama anak 2000 masih seleting. Oh, jangan 2000 dong, 80 dong. Jangan Gitu dong. ya. Jangan dong. 2000 gue masih kelihatan karena om-omnya. Karena kalau misalkan gue suka jadi narasumber itu atau menjadi bukan narasumber, apa namanya Ren? Ya narasumber ya. Ya. Gue suka bilang, kalian angkatan berapa di kampus itu kan? Iya. 2000 ini Kak. Pas 2009 kalian lagi di mana? Aku belum dibuat Kak. Berarti memang masih pada sangat-sangat muda ya. Ya, jadi kalau misalkan gue kan angkatan 2009 kan kuliah. Jadi kalau misalkan jadi moderator di kampus, ditanya belum lahir Kak atau masih Ya, SD Kak gitu benar. kan. Udah kuliah gitu kan. Beda-beda jauh banget lah. Gitu. Nadia mana Nadia? Nadia lagi lah. Gue ikutin Nadia siapa ya? Nadia ya. Kayak mantan gue gak ada namanya Nadia, gak ada nama mantan gue Nadia, gak ada. Kenapa jadi bahas bantan? Enggak, maksudnya kok bisa dikatakan Nadia terus tuh kayak gak ada deh. Oh, Nadia Hutagalung. Iya. Itu tuh cantik model loh. Iya, dan VJ dia juga dulu. terlihat forever young Iya, sih. VJ dulu kan, VJ kan Nadia Hutagalung kan. Sekarang rambutnya kayak gue ubanan. Oh, beneran, ubanan dia. Gue gak bohong Ren, dia tuh ubanan sekarang. Udah umurnya. Ya udah umurnya, Udah ya kalau gue waktunya. udah waktunya. Oke, ngebahas masalah forever young nih. Forever young lagi. Oh, young kayak Forever young. Forever young ya kan. Kalian pernah gak sih ngerasa bahwa di umur kalian tuh sebenarnya tuh bukan lagi muda sebenarnya, cuman pengen dimuda-mudain gitu. Kayak misalnya 5 tahun yang lalu gue Kalau 5 tahun yang lalu berarti tahun 2000. 2000 berapa? 2019. Iya. Ya, 2019. Jadi kayak 5 tahun yang lalu di usia gue yang segitu itu masih masa happy-happynya misalnya gitu. Tapi kalau di usia sekarang itu kayak lebih membatasi untuk pergi sama teman-teman, misalnya kayak nggak begitu malam lagi gitu. Nggak begitu malam. Tapi walaupun kita udah nggak bisa sering dulu pergi mainnya sama teman-teman, jiwanya masih jiwa muda, apalagi Iya. jokes anak muda sekarang kan masih masuk di kita masih bisa ngimbangin mereka. Forever yang menurut gue itu bukan karena tampilan lo selalu muda aja sih, tapi kayak komunikasi dengan Ya, ada anak-anak di bawah lo umurnya, tapi lo masih nyambung apa kayak ya gitu. namanya apa sih namanya, gue lupa bahasanya tuh, bahasa kerennya itulah. Ya, jadi kayak masih nyambung aja gitu. Ternyata Kak umur lo lebih dewasa, tapi ternyata jokes lo anak Muda banget gitu. Ternyata lo pemikirannya masih open minded banget ya untuk anak-anak muda zaman sekarang. Oh iya tentu dong Dek gitu kan. Kalau gue sih kalau dibingin open minded bukan, karena pengalaman gue udah pernah gue coba di zaman kamar udah pernah gitu sih. Gitu. Nat. Gimana nih Nat? Iya betul, kayak kata Reni tadi. Pola pikir sih ya salah satu faktornya. Pola pikir dalam Ya dalam semua hal, jadi bisa masuk tuh. Jadi kayak contoh, ya kayak kata lu tadi, contoh ya. temen lo bisa paling tua masuk. umuran berapa? Temen gue Paling tua deh. Bentar.
teman kantor atau teman Terserah. Kalau Jangan ngomong teman bapak lo ya, jadi jauh kejauhan itu namanya. Temen lo sendiri. Gue masih seumuran sih, paling tua siapa 20 Paling 92 gitu. Enggak. Ya, kayak gua. Ada 8. Ya lu sih paling tua. Beda-beda 3 tahun 4 tahun itu Iya. masih masuk sih gitu, masih nyambung kalau diajak ngobrol. Kayak gue nih 95, tapi ketika gue ngobrol sama anak 2003 jokesnya masih masuk kok gitu. Teman paling tua umuran? Kalau maksudnya yang masih gadis gitu atau yang masih bujang gitu. Yang paling tua pokoknya. Biasanya 91 sih. 91. 90 itu mereka. 89 enggak ada. Biasanya 90 91. Berarti kabar jauh banget ya. Gue paling tua tuh teman gue 85, 84, 80-an. Tapi dia orang itu masih masuk dengan jokes kita gitu, bercandaannya apa Enggak, gitu. yang ada gua yang harus masuk ke dunia mereka. Kan kalau Gitu. udah sejauh itu Kalau mungkin udah sejauh itu gua nggak beda. bisa memaksakan mereka ikut ke gua, tapi gua harus memaksakan diri gua untuk masuk ke tempat mereka. Makanya tampilan gue sekarang kelihatan tua ya karena tongkrongan gue tua-tua gitu loh. Jadi tongkrongan juga Mempengaruhi. Ya, benar. Selain apa namanya pemikiran gitu, kayak style dan gaya berpakaian itu juga mempengaruhi sih. Misalnya kayak anak-anak muda sekarang kan pakaiannya lebih stylish ya, mereka tahu fashion gitu kan. Kita juga nggak mau kalah dong gitu. Kayak gue pakai, misalnya kayak sekarang yang lagi ngetren banget pakai Adidas Samba gitu kan, anak-anak muda. Jadi banyak tuh yang pakai sepatu itu, atau pakai, kalau misalnya yang cewek-cewek kan yang non hijab misalnya pakai jeans apa namanya? Rumbai. Lupa gue. Penyanyi dangdut bang, jeans Rumbai, high waist. Kayak gimana sampai segini ya? Ya Sampai betul. perut. Terus dikombinasi dengan baju crop top gitu. Tapi bukan yang crop top Crop top apa alay. crop tee sih? Crop top dan crop tee juga itu Sama. sama Crop maksudnya. top sama crop tee itu beda? Enggak. Sama segini ininya, bajunya pendek. Crop tee itu yang ini atau yang segini? yang baju. segini, yang baju, segini, yang baju. crop tee gitu juga. Tapi yang bukan yang alay gitu kan, yang nggak Ya alay kayak gimana ya, warnanya orange? Maksudnya kayak lo pakai baju crop top tapi celana lo celana pensil. Atau lo pakai legging, lo pakai skinny jeans gitu, nggak nyambung kan? Karena kan Itu mah jablay di pemandangan. Maksud gue kan kalau fashionnya itu kan kalau lo celananya gombor atasannya ketat, atau misalnya atasannya gombor bawahannya ketat kayak gitu. Itu kalau kita ngomong stylish ya. Mungkin kalau gua pribadi, gua tipikal orang yang mengikuti tren, cuman gue punya gaya tren gue sendiri gitu. Misalkan lagi zaman oversize nih, ya gue suka oversize, makanya gue pakai. Tapi ada kayak lo tadi ngomong sepatu samba, gue nggak suka nih sepatu samba. Gue lebih sukanya sepatu yang semuanya all white, misalkan kayak NB 5505, 550, nah, itu nggak apa-apa gue gitu. Tapi ikutin zaman tapi sesuai dengan apa yang gue suka. Iya, gitu. ada yang beberapa ikutin zaman sesuai dengan apa yang lo tapi suka. Bukan FOMO gitu. Ada yang memang FOMO ngikutin anak-anak sekarang. Sekarang kan kayak bawa tumbler. Tarik tumbler. Rock Cycle, Stanley gitu kan di kantor-kantor. Mahal banget. Iya, yang penting kan FOMO gitu. Rock Cycle tuh 800.000 paling Iya. murah. Terus Stanley itu 1,2. Benar, gitu sih. Terus apalagi ya? Bawa vape ya biasanya. Bawa vape, bawa pot. Tambah satu lagi plosa. Gua kira pot, ternyata pas dideketin plosa. Kata gua sehat sekali gitu kan. Cuman ya udahlah ya, namanya kan usia juga, kita nggak bisa ngomong gitu kan. Terus kayak dari typing WA juga mungkin gitu kan, ada bahasa-bahasa tertentu. Gue pernah ditegor sama orang, kok bahasa lo tuh kok baku banget sih, ada titiknya, ada tanda tanyanya, kayak rapih gitu maksudnya. Gue nggak bisa, maksudnya ngomong aku aja bukan AK, tapi aku aja AKU gitu. Gue nggak bisa, gue saya ya SYA. Iya. Saya ya saya gitu, nggak bisa ngomong itu, nggak bisa singkat. Gue dulu alay beneran. Iya. Kalau lo sekarang pengen tau alay kamu, orang lihat di Facebook tahun 2000-an. Nah, itu alay-alay tuh. Iya, benar. Zaman-zaman dulunya tuh. Benar. Lihatlah itu alay kamu, orang tuh ngomong bagaimana AQ pakai Q. X tuh jadi apa gitu kan? Kali ya kan, ya kali X. Iya, relate lagi gitu. gue. Iya kan, bener. Jadi gue sekarang malu kalau misalkan liatin zaman gue dulu muda di sosmed, apalagi Facebook, malu beneran malu gue.
buat status terus ada hashtagnya membabi buta. Ngapain dulu gue buat kayak gitu ya Allah. Atau enggak bionya PT Cinta Abadi. PT Maju Mundur. Itu zaman-zaman muda yang menurut gue mungkin sekarang zaman dulu dibilangnya alay. Sekarang mungkin bukan alay kali ya Ren ya. Apa namanya? Apa ya? Jamet enggak? Bukan jamet juga ya? Alay sih masih. Masih alay ya? Tapi pada saat itu ya enggak alay, memang itu Iya, zamannya zaman-zamannya itu. itu gitu. Zaman-zaman perpindahan dari lo nggak tahu sosmed akhirnya tahu sosmed ya dari situ. Mungkin gara-gara Asia sih, Asia Hidayah ya. Per karakter. Jadi kalau baru itu singkat ya. Gitu. Jujur saja kau boleh juga. Tak bisa ku pungkiri hatinya tiap kau ada. Nah gitu. Nah gimana Ren kalau masa muda lo gimana? Muda lo gimana deh? Gue pengen tahu muda lo kayak gimana. Masa muda gua Iya. dulu kayak misalnya umur 20-21 lah ya. Itu tahun berapa? Gua tahu. Nanya tahun Gua lagi dulu, gua. hitung dulu ya. Aduh. Umur 21 ya. Tahun berapa gue? Pakai lo cari dulu tahun berapa. Intinya pada saat umur segitu tuh ya masih banyak 2012, mainnya sih. 2012 ya. 2012 gue baru tamat SMA dong. Gue baru mau lulus kuliah. 2012 itu. Ya. Nah itu gimana tuh? Di zaman itu lo ngapain? Gue pada saat itu 21 tahun. Iya 21 tahun. Masih suka main dengan teman-teman, masih suka apa ya? Lebih hangout gitu pikirannya. Beli jepitan rambut gitu. Ke Naukti. Ke Naughty, Ke strawberry. ke strawberry, beli jepit-jepit lucu gitu kan. Itu usia-usia segitu kayak nggak banyak pikiran untuk apa ya yang sulit-sulit gitu, kayak mikir aduh gimana ya ke depannya, nggak ada rasa takut kayak ke depannya gimana nih, gimana nggak kayak ada. ya udah dijalanin Iya, aja di bener, usia bener. segitu gitu, Iya. nggak terlalu banyak plan yang harus gua takuti gitu. Tapi kalau umur 21 gue udah kerja malah. Karena gue kerja tuh udah dari zaman kuliah. Jadi memikirkan, tapi gue nggak ada tabungan di zaman itu, nggak, malah dia senang-senang aja kerja ibaratnya aja. gini, pada saat usia itu lo banyak waktu tapi memang keuangan lo belum sebanyak itu. Itu. Tapi kalau lo memasuki usia di atas 27, keuangan lo udah mulai stabil, tapi waktu lo memang nggak begitu banyak gitu, udah mulai terbatas. kerokan, bekam kayak gitu Betul, biasanya. nggak bisa lagi ya dek ya pulang jam 2, 3 itu nggak bisa kayak gitu. Udah Lu banyak keterbatasan waktu 2012 aja. lo ngapain Nat? Kalau gue 2012 sama sih kayak Reni. Yang ada di pikiran cuman main aja gitu. Lebih kayak belum ada pemikiran sih. Lebih nggak ada pikiran, benar. Gue malah menurut gue tahun yang terbaik di versi gue adalah tahun di 2010-11an. Itu menurut lo gue apa tuh? zaman kuliah. Kuliah Zaman kuliah gue tuh lagi bebas-bebasnya, karena dari zaman sekolah yang otoriter kayak militer, yang dikengkang habis sama orang tua. Ketika lo udah kuliah lo bebas. Gue sampai pernah mandi di kampus, nginep di kampus. Jadi gue pernah tuh sekali lagi mandi di kampus di kamar mandinya dosen gue sampai ketok pintu, siapa di dalam ini? Saya pak lagi mandi, kata gue kan. Kamu nginep? Iya, kata gue kan. Maksud gue bebas, maksud gue mau ngapain juga bodoh gitu. Kalau gue jadi bapak kamu kan nyariin gitu. Jadi gue ngerasa bebas tuh di tahun-tahun tersebut, Kak. Mencari jati diri lah. Mencari jati diri gue. Ya, Gue mau ke arah mana sih benar. ke depannya nih gitu. Masih menerawang-nerawang nih. Pas sekarang jadinya kayak gini ya. Ternyata hal-hal yang lo takutin kadang-kadang ya nggak setakut Iya. itu Dulu gitu. berpikir terlewat wah, juga buat skripsi gitu. tuh susah banget loh kayaknya. Zaman sekolah tuh kayak gue ujian UN aja udah pusing nih. Masa Iya. buat skripsi apalagi nih. Benar. Pas ngejalanin kayak fan-fan aja sih. Bebe aja, lulus Lulus aja iya. diperlancar. Udah orang dalam ya. Doa ibu. Oh doa ibu ya juga. Iya juga. Ngomong ibu kok agak berat ya Ren. Doa ibu selalu merestuimu. Jadi gitu. Nat gimana? Ya gimana tuh? Iya, kalau lo gimana? Di apa masa-masa lo yang ngerasa muda banget deh? Muda banget ya, di 25 bawah. Tahun Sebenarnya kalau itu tahun berapa?
25 itu 2015 16. Iya, ya nggak sih ya? Kisaran segitulah. Sebenarnya kalau dibilang umuran sekarang juga masih merasa ingin selalu forever young ya. Forever Kayak tidak menolak tua. Ngomong-ngomong forever young nih. ya. Apa ya? Kan kalau di usia-usia segitu kan kayak ya udah sih nggak perlu mengkhawatirkan yang harus dikhawatirkan gitu. Cuman jangan salah, kadang-kadang di umur segitu udah punya plan kok. Udah plan, misalnya lo lagi kuliah, tahun segini gue harus lulus nih. Terus kayak setelah lulus gue pengen langsung dapat pekerjaan. Ternyata enggak gitu. Setelah lulus lo nganggur dulu gitu kan. Nganggur dulu anjir. Rasanya pengen pas wisuda itu kayak infoloker gitu. Gue pikir lu udah punya plan bakal tercapai. Enggak juga. Iya, Enggak jadi nggak semua ya Dek ya. Kayak misalnya lo tak tertata. Mungkin ada beberapa orang yang kayak lulus kuliah langsung kerja langsung gitu. Enggak kok. Lo pasti bakal ngelewati masa-masa transisi ya? nyelesain skripsi lo, ngelamar sana sini, Pengangguran, ya? Terus lo magang atau training gitu. Ya kumpul-kumpulin aja semua pengalaman lo itu, nanti biasanya lo bisa ngelewatin itu semua sih. Kayak gitu. Kalau ngomongin forever yang lagi FYP, mungkin dari tampilan ya, dari tampilan bener. muka kan. Kalau di FYP TikTok kan sekarang tampilan itu dari tahun berapa, Ya. sekarang ke berapa gimana? Ternyata masih sama Masih gitu. sama. Ya mereka botox, pakai retinol gitu. Semua itu dengan perawatan. Retinol tuh bukannya buat bersihin kuku ya? Bukan, itu tuh Rivanol. Rivanol buat yang luka. Apa namanya? Aduh, gue lupa. Etanol. Gue nggak tahu ya itu nama pembersih kuku, alkohol sih yang kan pasti. gitu ya. Namanya 000 juga kan belakangnya. Intinya sih dengan cara treatment ya lo pasti bakal tetap terasa muda sih kalau kata gue. Yang penting itu duit. Iya, kembali lagi ke duit dah Kembali ya. ke duit, bener aja. Sama bener. ada yang nge-supply lo, itu aja udah. Oke. Jadi siapa? Ya siapa tahu dari orang tua ya ada sih. orang tua lo kaya, ya pasti juga banyak sendiri supply kan, gitu. Jadi jangan berpikir ya ada gadun, enggak juga, gua enggak semua, enggak semua kesana sih. Gua enggak. Tapi kalau ada ya enggak apa-apa. Ya kemarin yang nabrak ibu-ibu katanya itu anak petani tapi bawa mobil kan mungkin It's si anak okay. om enggak tahu juga gua kan. Benar. Enggak tahu juga gua. Benar. Di kampusnya ngomong anak petani sih di kampusnya, tapi bawa mobil. Iya, gitu. enggak tahu berita itu. Mabok katanya kan, tipsi. Sukses ya Dek ya. Kakak nggak bisa nolong sih. Kalau udah pasti susah ya. Ulu Gitu. alam. Tapi kalau masalah tampilan, kalau di diri gue sendiri, mungkin kalian udah pada ngeliat lah, Bang Gip kelihatannya ya tua. Mungkin kalian udah berpikir, mungkin kalian udah nggak bayangin. Enggak sih, enggak tua kalau Umur kata enggak, gue. mungkin orang berpikir umur gue tuh Sesuai udah dengan umur. 40-an, mungkin orang berpikirnya. Tapi enggak juga, umur gue baru 33 tahun, jalan ke 34. Ya masih kelihatan muda. Itu adalah sebenarnya masa-masa emasnya laki-laki di umur-umur sekarang. Ya. Bagaimana lo bisa mencapai atau lo belum bisa mencapai itu semua. Tapi balik lagi tadi kita yang udah pernah omongin di episode sebelumnya, semua orang punya waktu. Iya, dan hidup ini bukan lagi berlomba. Berlomba, walaupun minggu depan tuh 17 Agustusan ya. Iya, benar. Walaupun bulan ini bulan Agustus Betul, ya memang ada perlombaan. Tapi bukan itu lomba-lomba. Jadi Iya. kalau misalkan gue menanggulanginya dengan cara apa? Gue berfashion yang sesuai dengan apa yang gue suka aja. Ya. Jadi mau kelihatan muda atau tua terserah orang lah. Yang penting gue ngerasa nyaman, Ya. ikut-ikutnya fashionnya. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa, Bang Gip gue nih kelihatannya tua banget nih, gimana ya caranya? Apa lu tuh wibu banget nih, bawa bawang banget nih, gitu kan? Padahal bawang putih tuh gurih loh. Bawang merah rata-rata ada orang. Oh, gue kira bawang putih. Ya lo harus bisa berpenampilan apa yang lo ikutin zaman, tapi jangan FOMO gitu aja. Nah kalau Yeni lagi Reni. Ya ini siapa anjing? Yeni tuh ayu gua. Dia baru naik haji bulan kemarin. Dia kalau denger seneng nih, kenapa disebutin di podcast. Nah, Adikara kan? Oke. Apalagi masalah forever young. Untuk forever yang sendiri misalnya kayak nyokap sama anaknya kayak kakak sama adik. Oh ya. Oh, berarti mamanya awet Nikah muda ya Enggak, gitu. bukan nikah muda. Enggak sih, biasanya termasuk ya ada yang nikah muda. Nyokapnya pada saat itu nikahnya di usia muda, dia punya anak gadis dan ketika anaknya sudah dewasa
Mereka kalau jalan di mall berdua kayak kakak adik Makanya gitu. gue nggak pernah mau ngejemput ataupun nganter anak gue. Takut ketemu mama muda. Agak sedikit ya, Kirain agak sedikit jalan keganggu gue iya. ya. Kirain ngejemput ponakan ternyata ngejemput anaknya. Iya, gitu. dikit. Ih, cakep banget nih. Taunya anaknya bukan Iya. ponakannya. Kan gitu. sekarang banyak tuh ibu-ibu anak 1, anak 2 tapi looknya itu masih Iya. kayak umur 26, 27 masih fresh from the Nah, oven iya. gitu. Kata gue seger-seger banget nih Ya gitu kan kan. suplai dananya lancar. Iya, karena mereka merawat tubuhnya. Mungkin mereka menggunakan moto Nia Ramadhani gitu kan. Rawatlah tubuhmu, investlah ke badanmu. Jadi walaupun lo pakai baju harga 50.000 lo kelihatan keren ya. gitu. Makanya gue bilang jangan pernah menjudge cewek atau pasangan lo. Kamu rawat diri dong gitu. Jangan. Karena lo nggak pernah kasih duit ke dia, jadi lo jangan pernah minta sesuatu dari dia, gitu aja udah. Iya. Jadi terima apa adanya udah. Jadi motonya selain donatur jangan mengatur. Nah, gitu maksud gue. Kayak penuh irama kemayu parasnya menawan gayanya. Oke, Nat nih. Nat, gimana Nat? Nat, yang kamu itu gimana? Jiwa muda lo itu gimana? Yang lu tunjukkan ke diri lu yang sekarang. Kan kalau gua kan dari penampilan, gue ikutin Reni dari pergaulannya, dia nongkrong sama anak muda, dia boti dia. Kalau gua kan enggak kan. Gue lebih ke berkarya ikutin anak-anak zaman-zaman sekarang. Nah, kalau lu versi ikutin muda lu gimana? Kalau gue ya 11-12 nih sama Reni. Oh, circle lu berarti. Iya, satu di pemikiran, satu juga di badan sih, benar, investasi badan. Kok kamu orang suka ini ya? Suka apa? Spa. Kalau spa ya Ini apa? enggak, Buka apa namanya itu? facial, perawatan. Perawatan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan lah ada gitu. Tapi nggak setiap bulan. Ke bening? biasanya maintenance-nya. Nggak bening juga. Ke Ella. Nggak. Ada lah. Begitu-nya. Kayak di pola makan juga pasti kayak dijaga. Oh iya. Kayak beberapa kali juga kayak teman-teman gitu ya, teman-teman yang gak jarang ketemu gitu secara personal gitu. Iya. Kayak misal contoh temen sekolah dulu gitu, Iya. terus ketemu di Instagram atau masih berteman di Instagram, itu pada kadang kayak komen, badan lu segitu-gitu aja ya gitu. Dari dulu kok badan lu gitu-gitu aja ya. Muka lu gitu-gitu Tapi lu aja nggak ya. marah, maksud gue yang Enggak dong, malah justru gue seneng karena itu pun bagian dari bukannya invest cewek tuh nggak gua. suka kalau dibilangin badan lo kayak gini tuh kan nggak suka ya. Oh enggak. Soalnya dia badannya kan stabil gitu dengan berat badannya iya, masih iya, stabil. iya, Kok iya. kayaknya lo dari dulu sampai sekarang berat badan lo segitu-segitu aja. Ya seneng dong. Iya. Kalian tahu ya itu dijaga makannya ya. Semuanya dijaga. Dari banyak minum air putih, makanan berserat, makan buah gitu. Terus yang healthy food kayak makanan rumahan gitu, benar-benar dimasak sendiri di rumah kayak gitu. Itu semua dijaga gitu. Makanya badannya Pakai sapam. Enggak dong. Dijaga kata lo tadi kan ya. Ya biasanya sih pakai ini loh, Pakai apa? bodyguard gitu. Bodyguard. Kayak Terus? gitu. Lebih pola makan aja sih gitu. Jadi Pola nggak makan. cepat melar Nah, gitu. lo ada gitu juga gak kasusnya yang teman lo tiba-tiba ngomong, Reni cantikan ya daripada dulu ya. Enggak, gitu. kalau gue dibilang muka lu dari SMA sampai sekarang gitu-gitu aja. Ya bukan Tapi gimana nggak ya? Muka lo kayak gini dari dulu kayak gini. Dulu gue SMA gue ngerasa muka gue kayak dewasa banget sih. Ternyata Oh iya? sampai sekarang ya sama. Di usia SMA sampai sekarang masih sama. Bedanya dulu gue nggak pakai alis, sekarang gue pakai pensil alis gitu kan. Dulu lo nggak pakai pensil alis. Ya kan Tapi sekolah. lu di zaman sekolah. 2000 berapa ya? 2017 gue lihat lebih ke Lebih hidup. Tantenya 2013 itu. Justru sekarang dia malah terlihat lebih Lebih fresh. muda, lebih muda. Ya, itu alisnya ketebalan Nadila. Semua itu pengaruh make up. Mungkin Gitu. mungkin kan dulu make upnya kan masih bukan yang flawless ya. Dulu yang- lebih bold make lebih up, bold. lipstick merah, eyeshadow coklat tebel gitu kan, Eyeliner hitam. eyeliner hitam
hitam, Iya. terus apa namanya ungu-ungu. pensil alisnya itu yang tebel-tebel gitu. Kalau sekarang kan lebih soft gitu. Iya, Pasang flawless ya. pensil alisnya kayak diarsir-arsir aja kayak gitu. Itu juga teknik sih, teknik dalam apa ya penampilan aja sih. Ya itu gitu. harus belajar juga kan maksud gue kan. Iya. Dan Belajar kalau lebih gue ngerti. tipe orang yang kita itu semua itu boleh loh dandan gitu. Jangan nggak dandan sama sekali. Kalau Oh iya, menurut iya. gue Iya. karena first impression itu penting Benar, gitu. Kayak minimal lo pakai lip tint kayak kalau lo nggak mau pakai lipstick. Lip tint itu kayak gimana? Lip tint itu kayak apa ya? Lip gloss. Bukan. Kalau lip gloss kan dia lebih glossy, berminyak gitu. Kalau lip tint itu kayak lipstick tapi dia lebih cair, lebih cair. Oh, yang cair. Oh iya iya. Bukan iya. yang krim, Iya, iya, lebih tahu. cair. Jadi dia lebih meresap ke bibir kayak gitu. Saran aja kalau memang biar lu tetap forever yang jangan lupa pakai sunscreen. Berkali-kali gue bilang jangan lupa Moisturizer? pakai sunscreen. Moisturizer juga penting. Penting. Karena apa ya, kita kan selalu terpapar matahari walaupun lo bawa kendaraan di dalam mobil Iya. pun kita tetap kena paparan matahari. Nah, itu yang bikin cepet kita kerutan halus. Terus smile ini kan Oh, sering iya. garis-garis halus karena kita terlalu Iya. sering ketawa. Coba deh lu perhatiin orang Korea kalau minum, mereka selalu di ujung bibir gini. Maksudnya minum pakai sedotan. Kenapa? Biar nggak berkerut di ujung bibirnya ini gitu. Oh. Mereka nggak terlalu tertawa yang haha kayak gitu, itu biar nggak banyak garis halus kayak gitu. Ya lebih bagus lagi diimbangi dengan ini sih suntik botox gitu. Suntik infus gitu. Gitu dengan perawatan-perawatan. Jadi lo tetap forever yang Intinya sebenarnya adalah kita memanage diri kita, Ya, asalkan benar. ada dana juga sih Ya, menurut ya gua. benar. Dan apa ya? Keterbukaan dalam pemikiran sih. Ada yang cuek-cuek aja kayak ya udah emang gue udah tua kok. Iya. Ada yang cuek seperti itu. Gue nggak mau dandan, gue nggak mau ini ya. Kembali lagi ke pribadi masing-masing. kayak Tapi gitu. enggak sih ya. Gue terakhir gue dibilangin sama kawan gue tuh kelihatan tua, kata gue bilang ya emang gue udah tua, jadi ya is okay, nggak jadi masalah. Cuman gue kurang suka kalau di tongkrongan itu bukan lagi pembahasan tentang bagaimana lo yang sekarang, tapi bagaimana lo ngomongin dulunya. Itu gue paling gak suka tuh. Malah dulu lo kayak gini loh, sekarang lo kayak gini sih. Nge-compare zaman dulu sekarang tuh ya beda loh maksud Ya gue. beda lah, jauh. Dulu masih gue muda, sekarang udah tua ya beda. Kalau ngomongin gue tua ya wajar gue udah tua nih. Tapi Iya. kalau lo ngomongin dulu kan lo nggak kayak gini nih. Kok sekarang kayak gini sih? Pasti Ya semua itu butuh perubahan. iya, nggak semua orang harus ikutin omongan lo kan. Iya. Karena tiap tahunnya akan berbeda gitu. Gitu. Itulah. Makan dulu Pak Gembus. Di sini podcastnya nyantai ya, Nyantai banget. ngopi, ngerokok, Ngopi. makan. Iya. Kalau mau tidur bisa tidur aja. Iya. Santai itu, bro. Karena namanya ngobrol yang kita share itu kan sebenarnya kan obrol-obrolan yang ada value-nya. Nah, orang yang ngobrol juga butuh tenaga sebenarnya. Dia pikir ngomong-ngomong aja nggak aus. Berat mas, bener aja. Jadi podcast tuh berat loh, bener aja. Nah, kalau apa gue tadi pengen ngebahas apa ya, forever young dari perubahan dari muda ke tua. Penampilan udah tadi, penampilan ya. Apa ya? Mungkin pergaulan nggak? Termasuk itu juga nggak sih, berkaitan juga nggak sih kita? Kalau yang pernah gue alamin ya pergaulan, iya. Misalnya kayak gini, teman-teman lo di usia yang sama dengan kayak lo, lettingan lo, mereka kan udah rata-rata udah pada nikah nih. Iya, iya, iya. Jadi untuk waktu bermain dengan mereka Iya. itu kan udah terbatas. Nah, ternyata lo bukan bukan nggak sama mereka lagi, circle-nya masih tetap sama. Cuman ada tambahan circle baru gitu, teman baru kayak yang di Gen Z gitu. Misalnya lo Iya. berteman dengan anak-anak yang kelahiran 2000 atau di bawahnya lagi gitu. Cuman ketika nongkrong bareng mereka masih masuk-masuk aja gitu. Kita nggak ngerasa kayak kita tua. Tapi gitu. kenapa ya? Kok kita bisa nyambung dengan mereka? Kamu orang pernah pikir kayak gitu nggak sih? Tergantung orangnya sih. Kalau gue tipe yang masih nyambung-nyambung aja dengan dia Enggak, kok orang. kita bisa nyambung loh maksud gua. Ya karena Kan kita umur bisa kita beda menempatkan. nih. Umur kita beda nih ya. Jadi jauh nih, tapi Ya. ketika kita nongkrong dengan mereka kok nyambung aja. Iya.
Apa karena personal kita atau karena emang kita punya pengetahuan yang luas juga? Kalau kata gue dari personal dan pengetahuan kita sendiri sih. Ada beberapa yang usianya sama kayak kita, Ya. mereka gabung ke anak-anak Gen Z atau anak 2000-an nggak nyambung gitu. Ya. Kalau gue so far masih nyambung-nyambung aja, jokesnya juga masih masuk kayak gitu. Kenapa ya Nat kayak gitu nih? Maksud gue orang yang nggak bisa nyambung tuh kenapa maksud gue? Ya itu tadi pengetahuan, kayak sekarang contohnya di area apa namanya? Area 91 itu area terlarang di Amerika ya. Area 91 ya. Era tiponya ngomong ya. Ya. Di era sosial media tuh pasti semua orang nggak 1-2 sih yang nggak banyak. Ada sih yang nggak main sosmed atau gitu kan. Tapi Sekarang kan ada ya orang nggak bisa sebenarnya ada ya. ya mungkin ada. Ada. Dan apa? Ya itu sekarang kan eranya sosmed sekarang yang banyak digemarin pasti TikTok tuh, iya. dan nggak mungkin kalau zaman sekarang. Oh iya, bener. TikTok tuh Lu kalau satunya. ngebayangin anak zaman sekarang, lu lihat orang di Facebook dengan orang yang di Instagram, itu beda. jomplang banget gitu. Banget. Apalagi dalam gaya bahasanya, balas komentarnya ataupun bahasanya deh, pokoknya deh. Cara ngepostnya tuh beda banget. Lebih oldies Facebook, bener aja. Ibaratnya gini, lo punya 3 sosial media, kepribadian lo juga beda. Iya, bener. Kalau di Instagram, apalagi di first account, itu lebih menjaga wibawa lo. Maksudnya kayak lo postingnya nggak begitu yang receh banget gitu. Ada masa-masanya kayak lo ngelucu, tapi lo masih ngejaga gitu. Tapi kalau misalnya lo di second account, kan anak Gen Z sekarang kan pasti ada second account. Gue nggak mau kalah dong, gue juga bikin second account gitu kan. Gue sampai 4 account gue. Iya. Nah, untuk second account itu lebih kayak posting yang Iya. alay-alaynya, yang absurdnya gitu, bebas berekspresi gitu. Jadi dia nggak kayak terlalu menjaga wibawa dia kayak di first account. Nah, terus kalau misalnya lo di TikTok, biasanya kalau TikTok itu ada 2 jenis nih. Ada yang memang dia tipenya yang kayak harus estetik, ada yang memang posting random aja, apa aja yang bisa dia posting. Nah, ada lagi nih satu nih, kalau misalnya lo kayak di Twitter atau di apa yang X. di ya Treat. kan ada X sama tweet. Nah, itu biasanya yang tempat lo misuh-misuh gitu, Ya, misuh-misuh berkeluh bener. kesah gitu. Gue banget tuh. Kayak gue capek banget Iya. ini. Tapi akunnya digembok biar orang Goblok. Misuh-misuh kan, ngoceh-ngoceh. Lu sampai ngomong sama tembok, tolol. Iya, misuh-misuh kan, ngoceh-ngoceh sampai berkata kasar gitu kan kalau disensor kan, tapi akunnya digembok gitu. Tolol. Cukup mengekspresikan Sikan kalau lo diri lagi dia, emosi iya. aja gitu. Jangan sampai lo pendam. Bagus sih gitu. Jadi ada beberapa sosmed, ada beberapa kepribadian kayak gitu. Cuma kalau berkaca dari dunia sosmed ya, menurut gue hal yang paling menyenangkan adalah ketika lo scroll aja sih, itu kayak apa sih namanya, edik banget nggak sih lo? Lu aja pengen ngomong tadi 24/7 lo 24/7. scroll TikTok bla bla bla. Gue sampai Instagram gue scroll, pindah lagi ke TikTok, pindah lagi ke Threads, pindah lagi, pokoknya banyak deh. Itu gue tuh bukan ngerasa ediknya karena, tapi gue tuh pengen cari tahu apa sih yang lagi happening sekarang. Ya itu. Iya kan? Mencari tahu nih, gue umur gue yang udah 30-an ke atas, gimana caranya gue pengen tahu kehidupan anak zaman sekarang nih. Walaupun di sana udah banyak korban gue ya. Ya kayak misalnya lo buka sosmed, ngeliat TikTok apa yang FYP lagi in sekarang, apa drama terbaru apa Iya. misalnya di Indonesia atau di luar gitu, sama kayak lagu-lagu yang in sekarang itu apa kayak gitu. Ya lagunya sialan dari Harry Gibran lah. Masuk terus. Masuk. Iya sih, gue beneran, gue ngerasa gue mencari tahu tuh bukan karena gue edik, tapi karena gue pengen cari tahu apa sih yang lagi happening anak zaman sekarang sih. Apalagi gue seorang content creator, harus tahu apa nih yang lagi happening nih gitu. Aku masa depanmu, dia hancurkan kamu. Lagu ini Ren. Gitu jadinya ya. Forever young ya, benar. Tetap menjadi muda walaupun kita sudah tua ya. Gue setuju sih. Ya karena semuanya berawal dari bagaimana kita tuh karena banyak orang yang kayak teman-teman di circle gue, mereka nggak tahu nih lagu apa yang baru. Padahal lagu baru tuh banyak, tapi dia orang nggak tahu. Terus kayak pakaian, dia orang cuma tahu brand oldiesnya, tapi nggak tahu brand new brandnya apa. Lokal brandnya dia orang juga nggak tahu. Makanya sering gue bilang, mereka nanya ke gue bukan karena gue so tahu, tapi karena gue mencari tahu apa yang lagi happening zaman sekarang sih.
Iya, jadi ketika ada obrolan itu kita bisa masuk gitu kan. Oh Iya. iya, gue pernah denger nih. Oh iya, gue pernah lihat di Kayak- platform mana nih gitu. Kayak gue pernah tahu gitu. Jadi saran gue buat kalian yang pengen ngerasa muda di umur yang tua, ya harus kalian cari-cari tahu, jangan berpikiran pendek tapi open minded, terus belajar cari tahu sih gitu ya. Apa? Oke deh, thank you bapak semuanya. Tapi apa arti merindu selalu? Walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Gimana? Seru kan? Dengerin episode ini di podcast Bang Gip, Gibran Reni, Indopet with Hari Gibran and Reni Marisa. Mengapa ini kumacawa? iya wah.